Kita ketemu lagi, dan kali ini melanjutkan pelatihan yang kemarin. Saya akan menjelaskan mengenai daya pada sistem kelistrikan. Seperti kemarin sudah saya jelaskan, sistem tegangan pada kelistrikan kita ada dua macam, yaitu tegangan searah dan tegangan bolak-balik. Demikian pula ada perbedaan daya, yaitu daya tegangan searah dan daya pada tegangan bolak-balik. Kita mulai pada tegangan searah. Pada dasarnya, pada tegangan searah itu hanya ada satu macam daya, yaitu daya nyata atau watt yang timbul pada resistor atau tahanan. Daya ini menghasilkan tenaga gerak mekanik dan juga menghasilkan panas. Kalau kita lihat rumusnya, ini rumus yang mudah ya, nggak yang terlalu sulit-sulit ini. Saya akan sudah janji bahwa rumus tidak akan sulit-sulit. Daya nyata adalah P sama dengan I kuadrat R dengan satuan watt. Dengan energinya P kalikan T atau I kuadrat RT watt jam bila T-nya jam, atau watt hour ya kalau yang banyak disebut jarian itu watt hour bukan watt jam. Nggak tahu kok jadi watt jam bahasa Indonesia, watt hour-nya bahasa Inggris ya. Jadi apa yang kita ketahui oleh watt hour itu adalah yang dicatat dan kita bayar setiap bulan pada PLN. Itu watt hour-nya, energinya, bukan dayanya ya. Ini kita bayar energinya yang setiap bulan kita bayar PLN tersebut. Kemudian pada tegangan bolak-balik, kalau pada tegangan searah satu macam, maka pada tegangan bolak-balik ada tiga macam. Yaitu yang pertama adalah ini, daya nyata atau watt yang ditimbulkan pada resistor. Jadi sama dengan daya pada tegangan searah tadi, rumusnya sama, hasilnya juga sama. Yang kedua, pada sistem bolak-balik adalah ini, daya reaktif atau VAR. Ini ditimbulkan oleh induktor dan kapasitor. Loh, kenapa di searah nggak ada? Ya nggak ada, karena L dan C itu harus mengandung frekuensi tegangannya. Jangan tegangan searah kan tidak mengandung frekuensi. Tapi kalau bolak-balik mengandung, karena itu dia ada L dan C. Daya reaktif ini dengan demikian, karena ada L dan C, maka terbagi dua juga. Yang pertama adalah daya reaktif induktor. Jadi yang ditimbulkan oleh induktor. Rumusnya hampir sama dengan searah atau yang nyata. Cuma di sini kita pakai lambang Q. Jadi Q IL kuadrat kali 2πfL. Dengan energinya ya Q kalikan T atau IL kuadrat 2πfLT. Yang kedua yaitu daya reaktif kapasitor. Ini menimbulkan medan listrik. Rumusnya hampir sama dengan daya reaktif induktor, yaitu di sini QC sama dengan IC kuadrat per 2πfC. Dengan energinya ya QC kali T. Jadi IC kuadrat kali T dibagi 2πfC. Kalau kita gambar
daya reaktif tadi dalam suatu wajan Xi, di mana sumbu X kita masukkan harganya watt, sedangkan sumbu E kita masukkan harganya var atau daya reaktif, yang watt tadi daya nyata, sudah seperti berikut ini, gambar ini. Jadi yang var ada dua, induktor dan kapasitor. Kebetulan saja di sini kapasitor kita gambar lebih kecil ya, memang harganya lebih kecil. Sehingga total var adalah var L dikurangi var C, atau menjadi var yang kecil, yang merah itu, tapi yang kecil. Nah, di sini gambar ini disebut dengan gambar vektor daripada daya. Jadi var sama dengan var L min var C, tapi secara vektor, bukan secara jumlah aljabar. Ini seperti ini. Yang bisa dijumlah aljabar kalau untuk vektor itu adalah yang searah, itu bisa, atau yang berbeda 180 derajat seperti var L dengan var C itu juga bisa dijumlah. Selain itu nggak bisa. Nanti kita jelaskan bagaimana cara menjumlahnya. Kemudian yang ketiga ya, sekarang tadi sudah daya nyata untuk bolak-balik ya, daya nyata, kemudian daya var. Kemudian yang ketiga apa? Daya semu atau VA. Nah, ini yang sering kita tahu kan di sehari-hari, kalau kita nyebut misalkan apa ya, misalkan trafo itu berapa VA atau berapa kVA, itu sebenarnya daya semunya yang kita sebutkan. Ya, kenapa kok daya semunya? Nanti akan saya jelaskan pada saat kita membahas mengenai trafo. Kenapa bukan wattnya, selalu VA-nya? Itu ada sebabnya kenapa kita sebut VA-nya. Nanti dalam pelatihan selanjutnya. Jadi daya semu sebetulnya apa? Adalah penjumlahan vektor dari daya nyata dan daya reaktif. Penjumlahan ini bukan merupakan penjumlahan aljabar. Sekali lagi saya tekankan ya. Tetapi merupakan penjumlahan vektor, di mana vektor adalah satu besaran yang mempunyai besar dan arah. Dan dalam ini, di dalam hal pelitikan ini, vektor kita arahnya kita masukkan dalam besaran sudut, atau kita beri ukuran dengan besaran sudut. Jadi misalkan VA, sekian VA dengan sudutnya 90 derajat, atau sudutnya 20 derajat. Seperti itu. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan, bisa dijumlah aljabar apabila vektor tersebut satu arah atau 180 derajat bedanya, atau berlawanan arah. Itu bisa dijumlah secara aljabar. Nah, kita sekarang coba melihat ya penggambaran vektor. Gambar vektor itu mudah dimengerti bila dilukis dalam kuadran X dan E. X sebagai sumbu datar, E sumbu tegak. Kemudian sudut berputar berlawanan arus jarum jam. Jadi bukan sesuai jarum jam ya, tapi berlawanan dengan arah jarum jam. X sebelah kanan sumbu E bersudut 0. X sebelah kiri sumbu E bersudut 180. Sedangkan E sebelah atas bersudut 90 dan E sebelah bawah bersudut 270 atau 90. Ini gambarnya untuk vektor daya. Jadi di sini tadi yang saya sebutkan ya, E, X, jadi sebelah kanan X, kita sebut X plus saja ya, itu 0 derajat. Yang atas E plus 90 derajat, kiri X minus 180 derajat, lalu bawah E minus 270 derajat.